Perkenalkan, nama saya Tovan Saril Arif, NPM 073516111010. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, komputer dan masyarakat. Video ini berjudul Akibat Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk berkomunikasi yang dilakukan secara online. Namun, banyak media sosial yang dapat kita akses, seperti FB, YouTube, Instagram, WA, Twitter, TikTok, dan masih ada banyak lagi. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini, pengguna media sosial ini bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga anak sekolah yang mereka harus belajar dari rumah. Dan tidak begitu kemungkinan juga anak kecil juga sudah diperkenalkan dengan media sosial ini. Manfaat media sosial yang umum kita ketahui yaitu yang pertama, sebagai media komunikasi, artinya suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang kedua, sharing, artinya pemakaian secara bersama atas sumber daya atau ruang. Dan yang terakhir adalah jaringan atau network, yang artinya jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Dampak positif, yang pertama, memudahkan berkomunikasi dan silaturahmi. Yang kedua, saran penyaluran ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan seperti bakat. Dan yang keempat yaitu sarana promosi seperti bisnis online. Dampak negatif, yang pertama, susah bersosialisasi. Yang kedua, kejahatan dunia maya. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi akhlak seseorang. Penyalahgunaan media sosial, yang pertama, membagikan konten-konten yang tidak baik. Yang kedua, menyebarkan berita hoax. Yang ketiga, berkata kasar. Yang keempat, membuli atau mencemarkan nama baik orang. Dan yang kelima yaitu berjudi atau taruhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara teliti terlebih dahulu. Untuk apa? Yang pertama, mengetahui kebenaran informasi. Yang kedua, tidak mudah termakan isu. Dan yang ketiga yaitu terhindar dari buruk sangka. Nah, itulah cara sederhana agar kita tidak terjerat ke pasal berikut ini ya guys. Pasal 45. Yang pertama, melanggar keasusilaan dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Yang kedua, perjudian dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Yang ketiga, pencemaran nama baik dipidana selama 4 tahun atau denda sebanyak 750 juta. Dan yang keempat yaitu pemerasan atau pengancaman dipidana selama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar. Pasal 45A. 1. Mengakibatkan kerugian dipidana selama 6 tahun di penjara atau denda paling banyak 1 M. Yang kedua, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dipidana paling lama 6 tahun di penjara atau denda paling banyak 1 M. Pasal 45B. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dipidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Memang di tengah pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk beraktivitas dari rumah. Apabila dengan belajar daring sudah tidak terelakkan lagi kalau kita harus menggunakan media sosial. Tapi walaupun demikian, tidak ada alasan untuk menyalahgunakan media sosial karena apa? Ada hukumnya yang berlaku. Teruntuk anak yang belum cukup umur untuk dibebankan hukuman, disinilah peran orang tua untuk mengedukasi anak sampai di mana batasnya menggunakan media sosial ini. Kalau sudah begitu, jadilah pengguna media sosial yang beretika
dan cerdas dalam menggunakan media sosial ini.